berikan tepuk tangan buat Raja kita. Dengan segenap hatimu kita naikkan pujian ini, katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. katakan Yesus, Yesus, namamu indah. oh Yesus, Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. lebih sungguh lagi katakan Yesus, oh Yesus, Kau sungguh sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Yesus, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan,
Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Tiada seperti Engkau, sebab nama-Mu besar, perbuatan-Mu Yesus. Amin. Tiada seperti lebih sungguh lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Besar, hey. Tiada sebab tiada yang seperti-Mu Yesus. Oh yeah, oh. Nama-Mu besar, sungguh mulia dan ajaib. Tiada seperti Engkau. Saya coba kita semua boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti tiada seperti Kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap meninggikan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Wow, luar biasa. Saya yakin dan percaya sukacitanya luar biasa pagi hari ini. Amin. Saya mau tes dulu, kalau sukacitanya luar biasa, tengok dulu kiri dengan kanannya, bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Setiap kita bersiap bersukacita bagi nama Tuhan, amin. Yang bersukacita tangan-tangannya boleh terangkat di atas. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Allah kita. Kita siap memuji Tuhan, amin. Katakan wuh, katakan wuh, sorakan haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hey, sambil kita bertepuk tangan di atas kepala semua saudaraku. Hey, hey. Kita yakin dan percaya hari Minggu ini bukan hari yang biasa, men. Dimana kita berjumpa dengan Kristus, kita bersuka cita bagi nama Tuhan. Hey. Mari sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala semua kawan saudaraku. Haleluya. Mari sorakan lebih nyaring. Kasih yang begitu besar, Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama tangannya di atas. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari. Sebab kami muliakan Tuhan yang besar. Dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Siap kita bersuka cita. Mari tangannya di atas semua. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass. Hey, hey. Haleluya. Kami meninggikan Sang Raja, sebab Yesus saja yang berdaulat penuh di tempat ini bersama kami. Hey. Mantap. Mari sama-sama. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Katakan dengan imanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kini hanya untukmu, Yesus. Sukacitanya masih luar biasa, men. Sukacitanya masih luar biasa, men. Kalau sukacitanya luar biasa, senggol lagi dengan kiri dengan kanannya, bilang sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita siap memuji Tuhan. Mana tangan-tangan yang terangkat yang siap memuji Tuhan? Aduh, kayaknya kurang semangat nih. Semangatnya kurang nih. Kemana musik, kasih musiknya dulu dong. Kita siap memuji Tuhan, amin. Kalau Tuhan kita aja udah baik, masa kita kurang kasih yang terbaik buat Tuhan? Mari tangannya di atas. Sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hey. Hey. Haleluya. Masuk ke
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kita bersuka di dalam Bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya. Pujian Tuhan sang kekala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Yesus itu baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. bersuka di hadiratnya. Bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung nama Yesus. Pujian Tuhan sang kekala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang Saya mau hati cuma Tuhan saja, naikkan men. pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya Jemaat Tuhan bisa lebih keras suaranya. Katakan Dia baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ya. Kita bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh dong tepuk tangannya buat Tuhan. Masih luar biasa sukacitanya buat Tuhan, amin. Amin. Katakan wuh, katakan wuh, sorakan haleluya. Tahu saudara, ketika kita bersuka cita dalam hati kita, itu terpancar sampai di sorga. Dan Tuhan lihat kita ada di tempat ini, umat-umatnya Tuhan. Beliau tersenyum, beliau menyatakan bahwa, wah, anak-anak gue luar biasa. Kita beda dari orang-orang yang di luar sana. Kalau orang-orang di luar sana mungkin pagi masih ngantuk, masih mau tidur. Tapi begitu bangganya saya ketika melihat jemaat-jemaat Tuhan. Semangat, excited memuji Tuhan. Amin. Katakan aminnya kurang saudara. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Amin. Haleluya. Kita mau mendengar suara gembala. Jemaat dipersilakan. Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki bulan yang exciting, bulan September. Dan kita lanjutkan tema yang dari bulan yang lalu tentang love one another. Sekarang, love that changed the world. Ada satu pribadi yang mengubah dunia. Seorang yang sangat sederhana, yaitu seorang nelayan dari Galilea 2000 tahun yang lalu. Dan dia adalah Simon Petrus. Dalam Matius 18 ayat 21 kita melihat apa yang diajarkan Yesus. Sampai orang ini jadi pribadi yang mengubah dunia, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dosa itu kepada Tuhan, ya, pelanggaran firman Allah, tapi berbuat salah kepada aku. Sampai 7 kali kah? Bagian lain dalam sinopsis gospel mengatakan dalam sehari. Yesus berkata padanya, bukan aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali
7 kali. Kalau Anda pernah ke rumah saya, maka di depan garasi ada plat nomor yang tidak ada di dunia, yaitu DK, saya ada di Bali, ya DK 70 X7X, jadi 70 kali 7 kali. Bahkan orang yang membuat plat nomor ini heran, kok mana ada nomor seperti itu? Ada dalam firman Tuhan. And this is the key, yaitu pengampunan tanpa syarat, ya, tanpa ada batas. Kesalahan daripada Petrus adalah menghitung kesalahan orang. Dia mungkin ada bermasalah menurut saya dengan Yakobus Yohanes ini, ya, rekan sepelayanan. Perhatikan sana, saudaraku. Karena kita tahu satu kebenaran bahwa lebih mudah ngampuni orang di luar daripada yang dekat dengan kita, yang serumah dengan kita, yang seranjang dengan kita, yang sepelayanan dengan kita. Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. 490 kali, artinya tidak terbatas, saudara. Karena 7 adalah angka sempurna, 10 angka lengkap, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa kasih semacam itu tidak ada di dunia ini. Itu cuma datang melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu di dalam hidup saya juga mencoba meniru dengan pertolongan Tuhan tentu saja. Sebab untuk ngampuni tidak mudah. Saya orang Surabaya, saudara, dan hitungan kesabaran cuma 2 kali. Dan ketiga kali itu, saudara, ya, itu sudah waktunya untuk membalas. Tetapi di dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Petrus yang sumbu pendek itu, ya, kesalahannya dia menghitung, seharusnya dia menghapus. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak baik datang ke handphone saya, ya saya delete saja, saya tidak simpan. Buat apa nyimpan sampah, saudara? Jadi kalau saudara mau jadi pribadi yang merubah dunia, kita lihat nelayan dari Galilea ini, ya, dia mendapat pelajaran. Dan kemudian ada cerita tentang seorang raja yang mengampuni hambanya yang punya hutang yang tidak bisa dibayar. Tetapi ketika dia tidak mau mengampuni, bahkan dia mencekik temannya, sesama temannya, maka dia kembali dilakukan hukum keadilan, bukan kasih karunia, dan dia diserahkan pada algojo. Kalau saat ini mungkin ada yang daripada Anda mendengar dan saudara merasa seperti siksa algojo, badanmu sakit semua, engkau mengalami kerugian demi kerugian, coba periksa. Mungkin ada yang belum Anda ampuni. Jadi bukan pelayanan kelepasan, ya, pelayanan melepaskan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, kasih karunia Tuhan datang padamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi yang mengubah dunia dalam nama Yesus. Amin. Siapa yang yakin dan percaya Tuhan kita luar biasa dahsyat dan ajaib, boleh lebihkan tangan, ya. Bilang kanan kiri kita dong, saya bangga punya Tuhan seperti Yesusku. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Siapkan hatimu. Mari kita sembah Dia. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat Tuhan. Saya mau undang teman-teman berdiri.
bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada, kami hidup, kami berada di tempat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Berfirmanlah buat kami pagi hari ini. Kami buka telinga kami buka hati kami. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Bapa di surga, urapi hamba-Mu buat kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Oke, tema buat gereja kita untuk bulan ini baik di Rock yang ada di Indonesia dan yang seluruhnya adalah Love That Change the World. Oke, PowerPoint yang udah saya berikan. Oke, boleh ditampilkan terlebih dahulu. Kalau kita bicara kasih yang menghubungkan dunia, karena syutingnya gini saya berarti tidak bisa turun ke bawah ya, sambil berjalan-jalan ya. Boleh ya? Ininya boleh diturunin gitu ya nanti ya. Enak kalau ke bawah-bawah bisa lebih dekat gitu. Nah, kita bicara gimana sih kita berbuat baik sehingga kita bisa mengubahkan dunia. Gini Bapak Ibu, kalau kita berpikir berbuat baik mengubahkan dunia, gini, apa yang bisa kita lakukan saat ini kepada orang yang ada di sekitar kita, itulah yang bisa kita lakukan sekarang. Saya sharing dulu. Kemarin ini kami baru selesai ikut KLC. Ada Pak Satya juga ikut, Pak Abun juga ikut, kemarin Pak Wandi juga ikut bersama-sama. Nah, ada kali ini kesaksian-kesaksian luar biasa. Ada yang tadinya orang gila, terus kemudian dipercaya menggembalakan di Larantuka. Jadi yang kemarin sharing di Larantuka itu sebelumnya orang gila. Tapi ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Franky Utana, wakilnya Pak Timotius Arifin, ditampung, dikasih makan, digembalakan, akhirnya sekarang bisa menggembalakan. Terus kemudian ada juga kesaksian dari Sumba, kesaksian dari Papua, yaitu dari Paniai. Ada banyak kesaksian di mana mereka semua berbuat baik Bapak Ibu. Tapi dari semua kesaksian-kesaksian tersebut ada satu kesaksian yang paling berkesan buat saya. Itu adalah seorang Bali asli namanya Pak Wayan. Dia bukan orang kaya loh Bapak Ibu. Dia hidup, dia cerita, dia ngekos 3 kamar. Yang 1 kamar dia pakai untuk keluarganya, yang 2 kamar dia pakai untuk tampung orang yang susah. Dan 1 yang dia tampung itu masih muda, nggak bisa BAB, jadi pup di tempat, kemudian sampai akhirnya bau dikeluarinlah dari tempat kosannya dia. Terus dia singkat cerita, akhirnya puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan dapat tempat kosan baru, harganya juga terjangkau. Terus dia cerita, suatu kali ada seorang yang stroke, anak keluarganya nggak mau perhatian sama dia, akhirnya dititipkanlah sama dia. Diangkat sama 3 orang, dinaikkan ke sepeda motor dia. Padahal yang ngangkat aja 3 orang, dia bonceng naik sepeda motornya. Lah dari tempat itu sampai ke rumahnya itu harus melewati 4 lampu merah. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah ya Tuhan supaya nggak ada lampu merah selama aku bonceng orang stroke ini. Dan hal kecil pun Tuhan dengar. Dia sampai ke tempat kosannya tidak melewati lampu merah sama sekali, hijau semuanya. Dan tapi orang yang stroke tersebut meninggal. Pak Timothy sempat mendengar kesaksian ini ya Pak Satya ya. Dan apakah yang terjadi, orang yang stroke ini meninggal, kemudian keluarganya yang tadinya menelantarkan dia berpikir kok ada ya orang yang mau perhatian, mau menaruh kasih, berbaik hati. Akhirnya perlahan-perlahan anak-anaknya tersebut yang tadinya tidak mau perhatian, tidak mau terima Tuhan, mereka melihat kasih. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara kasih yang mengubahkan dunia adalah gini loh. Kita nggak usah nunggu sampai kita kaya raya. Nggak usah nunggu waduh kegerakan apapun yang terjadi. Apa yang ada pada kita saat ini buat orang yang Tuhan kirim. Gini Bapak Ibu prinsipnya, kalau kita punya tetangga, kita punya supir, kita punya pembantu, kita punya karyawan, itu ada pada kita. Berarti itulah orang-orang yang Tuhan kirimkan buat setiap kita. Jangan bicara dunia, nanti kita kepada Afrika, kepada Amerika, kepada India ini itu. Sudah, sekarang yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Nah Pak, ada video klipnya juga ya? Saya kirim ya? Ada ya? Ada klip saya kirim? Ada klip juga saya kirimkan. Selain PPT ada klip juga. Oke, boleh tolong disiapkan dulu aja. Sambil kasih. Oh enggak ada video klipnya ya? Google Drive? Ada. Bisa kasih ke bagian media. Nah, sembari disiapkan klipnya. Bisa masuk ya?
Sembari disiapkan saya cerita terlebih dahulu Bapak Ibu. Sekitar sebulan yang lalu kami itu ada pekerja gereja di satelit yang lain merayakan ulang tahun mamahnya yang ke-88 tahun. Ini orang Makassar Bapak Ibu. Nah orang tersebut ini si emak yang umur 88 tahun ini punya 6 geng. Zaman dulu tetap ada geng-gengan Bapak Ibu ya. 6 orang gengnya dan apakah yang terjadi? Ya, salah satu gengnya juga suaminya dia juga. Suaminya udah meninggal, salah satunya udah meninggal, tinggallah si berempat ini. Jadi nenek satu yang berulang tahun diundanglah 3 gengnya sudah pada tua-tua 84, 86 tahun ke ulang tahunnya si Abok yang 88 tahun ini. Nah salah satu ini kan diundang dirayakannya di Jakarta. Salah satunya apakah yang terjadi? Dia karena seneng dia mau lagi ke Jakarta, ke Jawa. Sebelum ke Jakarta, dia mampir kepada cucunya yang lagi ulang tahun di Malang. Apakah yang terjadi pada waktu merayakan ulang tahun cucunya? Tahu-tahu dia keselak Bapak Ibu. Dan setelah keselak apa yang terjadi? Langsung meninggal. Jadi si Abok yang tua ini tinggal bertiga aja, dia pikun. Jadi di meja makan sembari merayakan ulang tahun si Abok. Itu lucu Bapak Ibu, yang satu pikun, terus yang satu lagi budek. Yang satu lagi begitu berdiri dia rame tapi kakinya tuh benar-benar sudah bengkok Bapak Ibu ya. Nah sembari kita bercerita-cerita bercerengkama seperti ini, salah satu dari teman bilang gini, iya loh kita ini lama-lama juga semakin ke sana, arah kita juga ke sana semuanya. Jadi kita bicara tentang wow, kita semua sedang antri menuju meninggal. Nah, kalau kita pun meninggal Bapak Ibu, kita pastinya akan masuk ke dalam kerajaan sorga buat kita yang percaya. Tapi gini loh, apa sih nilai-nilai yang bisa kita tinggalkan? Legacy apa yang bisa kita berikan? Makanya kalau orang pergi ke kuburan itu Bapak Ibu ya, ada tahun lahir, strip, tahun mati. Strip ini bicara legacy apa, karya apa, nilai apa yang bisa kita tinggalkan. Bisa enggak klipnya? Video klipnya bisa nggak? Ini saya compact video klip dari Bapak Ibu di sini pernah nonton filmnya The Sound of Music. Yang usia saya ke atas pasti pernah nonton filmnya The Sound of Music. Ini pemain-pemain yang sudah sepuh. Juga kalau kita nonton bintang film Cina yang udah sepuh. Juga kita lihat pesan dari Steve Jobs. Yang intinya adalah gini loh Bapak Ibu. Ayo. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah orang yang di sekeliling kita, apa yang ada pada kita, nggak usah nunggu kaya, nggak usah nunggu apapun. Sekarang pun kalau dipanggil Tuhan, kita tetap ada nilai yang bisa kita tinggalkan. Next, oke, tolong kita lihat sama-sama ya. Ini The Sound of Music, ada musik. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away. Ini biasanya Dragon Master Bapak Ibu ya. Nah, ini yang biasa jadi suhu bos, suhu guru. Nah, ini biasa jadi bos. Meninggalnya gagal paru-paru. Nah, ini meninggal kanker hati juga. Bruce Lee, ternyata kita tahu meninggal dibunuh umur 33 tahun. Anita Mui, yang seusia saya pasti tahu. Kanker pangkal rahim. Ini yang main Xiao Tio Eng Yong, pemanah burung Raja Wali. Jadi Yongji, dia bunuh diri juga. Nah, sekarang kita dengar pesan dari Steve Jobs. Nah, yang penting itu adalah keluarga, pasangan, teman-teman. Kita mau pakai jam seberapa mahal pun menunjukkan waktu yang sama. Dompet seberapa mahal pun isinya juga tetap sama. Mobil semahal apapun juga menuju arah tujuan yang sama. Rumah semahal apapun kita juga tidur di tempat yang istilahnya segitu doang luasnya. Nah, kalau kamu mau lari ngebut jalan aja sendiri. Tapi ayo kita hidup bersama-sama. Oke. Ingat ya. Uang gak bisa beli kebahagiaan. Oke, terakhir Mother Teresa.
Dia mendapat Nobel penghargaan ya. Dan meninggal bukan 77 tapi 97. Oke, udah selesai. Makasih. Oke, udah makasih. Pada tahun yang sama, tahun 97 Bapak Ibu, pada waktu meninggalnya Mother Teresa, ada tokoh wanita dunia juga yang meninggal. Ingat gak siapa Bapak Ibu? Lady Diana. Orang berkata kalau Lady Diana itu adalah she was beautiful outside. Tapi kalau Mother Teresa adalah she was beautiful inside Bapak Ibu. Nah ayolah semua kita akan ke sana, tapi nilai apa yang bisa kita berikan? Sekaranglah waktunya kita berbagi hidup, berbuat baik dengan orang yang ada di sekitar kita. Next kan kepada PowerPoint-nya. Nah oke. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekarang orang berpikir yang penting aku selamat, yang penting aku sehat, aku ada duit, anakku bisa sekolah. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan di sini adalah hupomeno. Bertahan ini bukan hanya bicara tentang bertahan iman kita, tapi kita juga mempertahankan gimana kita berbagi kasih kepada orang lain. Next kan lagi. Dan di sini dikatakan kalau bertahan akan selamat. Sebaliknya kalau nggak bertahan, apakah yang akan terjadi? Saya sambungkan dengan Matius 25. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ayo baca sama-sama Bapak Ibu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Di situ dikatakan, enyahlah hai kamu orang-orang yang terkutuk. Kata terkutuk berarti di situ di bumi ini terkutuk, dan berarti juga di dalam api yang kekal pada waktu hidup dan pada waktu mati. Sepertinya nggak bisa turun. Next kan lagi. Next kan lagi. Nah mereka bertanya, kok bisa Tuhan? Nah Tuhan bilang, karena pada waktu aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak kasih minum. Ketika aku orang asing kamu tidak kasih tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Mereka tanya, kapan Tuhan? Aku tidak melawat engkau, tidak kasih makan. Firman Tuhan berkata, ketika kamu tidak melakukannya kepada orang yang paling hina sekalipun. Next kan. Kemudian kita akan berkata seperti ini, Bu, boro-boro sekarang berbagi hidup Bu. Ekonomi sekarang serba susah. Iya kan? Sekarang mau cari duit susah, hidup pas-pasan Bu. Kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan pernah yang namanya love one another. Love that change the world. Karena kita berpikir untuk diri sendiri. Kita berpikir duit kagak ada, kita menunggu duit, kita menunggu suatu kegerakan, kita nanti aja tunggu saya kaya, saya akan ke India atau saya kemana-mana. Tidak Bapak Ibu. Kalau dibilang kasih itu adalah sekarang. Kalau dibilang nggak ada duit gimana? Oke, sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya kita belajar dalam Korintus. Next kan? Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Sekali lagi, kalau kita punya pola pikir tunggu kaya, tunggu bisa, kita terlambat Bapak Ibu. Ini sekarang kita belajar ayatnya yang saya akan pilah jadi beberapa poin dari ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa apa? Sekarang kita belajar dulu. Pak Satya, kalau kata limpah itu konotasi pikiran kita apa? Banyak, berkelimpahan, overflow. Perhatikan Bapak Ibu, ayo kita baca bersama-sama, ini penting. 1, 2, 3, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Perhatikan, kalau untuk diri sendiri, untuk kebutuhan kita, firman Tuhan berkata berkecukupan dalam segala sesuatu. Kata berkecukupan ini bukan berarti juga kita pas-pasan, tidak. Kata berkecukupan kita tuh juga lega. Tapi untuk segala kebutuhan, makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, itu Tuhan berikan berkecukupan Bapak Ibu. Kita nggak pas-pasan, tapi berkecukupan. Baru-baru ini ada gembala di salah satu satelit, dia cerita, Bu, anak saya ini rindu kuliah di UPH. Kalau Bapak Ibu tahu kan plesetannya UPH itu apa. Tapi kita tuh duit juga pas-pasan. Akhirnya dia mengajukan beasiswa. Beasiswa 100%. Nah ternyata saingannya itu 200-an orang. Dari 200 orang kemudian diuji lagi, masuklah 6 orang. Anaknya masuk.
Nah ternyata dari 6 tersebut anaknya bisa masuk beasiswa 100%. Jadi kalau di sini dikatakan berkecukupan dalam segala sesuatu, itu artinya apa sih? Bahkan pendidikan pun Tuhan buat berkecukupan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, selanjutnya kita baca bersama-sama. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Katakan sama-sama, untuk diri sendiri, katakan untuk diri sendiri berkecukupan. Tapi untuk kebajikan berkelebihan. Ulang lagi bersama-sama. Untuk kebutuhan sendiri berkecukupan. Tapi untuk berbuat bajik Tuhan beri kelebihan. Nah ini tanamkan dalam pola pikir kita. Sehingga kita nggak nunggu kaya dulu, kita nggak nunggu apapun. Sekarang lah kita minta Tuhan. Di situ dikasihkan kasih karunia yang melimpah. Ayo doa pagi hari ini Bapak Ibu. Ketika dengar firman Tuhan ini. Supaya Tuhan berikan kasih karuniamu yang melimpah. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Yuk kita lanjut lagi di bawahnya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Setiap kita yang punya hati rela untuk berbagi, Tuhan tuh menyediakan benih bagi kita. Bu, caranya menyediakan benih nih maksudnya gimana sih? Oke, kalau katakanlah Bu Meli misalnya pinter masak, misalnya bikin apa, misalnya lumpia atau lemper atau apapun, itu merupakan benih dari Tuhan Bapak Ibu. Di sini ada pekerja yang dipik Pak Satya, namanya Pak Budi, Bu Shirley. Ini dia usaha kain ya, tekstil ya, tapi namanya Pak Budi ini masaknya jago. Dipik kalau mau bikin acara-acara, ini hauce sencing ping ini hauma masakannya Pak Budi. Apalagi kalau bikin ikan asin dikasih lombok hijau, dikasih pete, waduh itu benar-benar hauce gitu ya. Nah gini loh Bapak Ibu, kalau dikatakan Tuhan menyediakan benih, bahkan kita masak apapun yang kita bisa, kita gunting rambut atau apapun itu bisa jadi berkat, jadi benih untuk kita berbuat baik. Jadi jangan nunggu nanti ini itu, enggak apa yang ada pada kita. Saya mau bersaksi. Pak Roni itu, ini katakanlah meme saya nih Shirley. Gambarkan pribadi Pak Roni yang kamu tahu selama ini. Lucu gitu ya. Pak Roni itu lucu, orangnya easy going, bukan orang yang terstruktur, orangnya pokoknya heboh. Ketemu orang hahaha rame on the spot. Dia bisa loh Bapak Ibu disuruh khotbah sekarang, Pak bisakah khotbah? Bisa, di mana? Pokoknya berjalan dulu, makanya dibilangnya orang kuning itu iya dulu baru mikir, bertindak dulu baru mikir Bapak Ibu. Beda kalau saya orang ungu, khotbah itu 2 orang loh Pak, saya bisa pelajar, bikin PowerPoint, saya print, saya kasih ini semua. Nah dulu kan seperti Bapak Ibu mungkin mengenal suami saya Pak Roni itu bikin album-album rohani. Tapi waktu berjalan usia bertambah. Yang namanya anak muda sekarang, wah album-album rohani lebih hebat-hebat. Kita sadar Bapak Ibu. Nah akhirnya tapi Pak Roni mau tetap berkarya, berbagi hidup. Caranya gimana? Oke, Tuhan kasih hikmat lewat buku pertama. Kita nulis buku Bapak Ibu. Buku pertama judulnya Hati Seorang Putra. Ngomong-ngomong nih ya, 90% saya yang nulis buku pertama. Buku kedua, Keluargaku Surgaku. Itu masih hasil penjualan kami yang ambil Bapak Ibu. Ngomong-ngomong juga itu masih 90% tulisan saya Bapak Ibu. Tapi sejak buku ketiga Kingdom Worship, bayangkan seorang pendeta Roni Daud yang pecicilan Bapak Ibu, itu bisa di depannya iPad-nya, dia bisa nulis buku, naik kereta, naik pesawat, dimanapun juga dia bisa nulis, Orang yang sama sekali tidak rapi, tidak struktur, jangankan ballpoint Bapak Ibu, kalau saya ballpoint hilang saya tahu, Pak Roni itu naik pesawat Bapak Ibu ya, bawa kopernya. Naikkan ke atas kabin itu, turun dari pesawat Pak, lupa sama kopernya. Dia keluar dengan enteng-enteng aja jalan, lihat kiri kanan, loh kok ada koper, luari lagi. Sampai pernah jatuh di eskalator turun dia naik Pak, gara-gara lupa sama barangnya. Nah orang seperti ini nulis buku kalau enggak Tuhan yang menyediakan benih loh Bapak Ibu. Dan akhirnya buku ketiga jadi. Kami sepakat seluruh hasil penjualan maupun royaltinya, keuntungannya 100% untuk diakonia, untuk misi, untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman daerah-daerah.
Buku keempat nulis lagi pas sembuh dari COVID, Bapak Ibu ya. Nulis lagi Healing Worship. Dan buku yang kelima kami baru terbit lebih kurang belum sampai sebulan yang lalu. Saya kenapa gak kepikir Mbak kesini ya Pak ya. Judulnya Kingdom Family Bapak Ibu. Dan ini pun 100% dia nulis dan dia pun memberikan semuanya buku ini keuntungan dan royalti untuk pekerjaan Tuhan. Gini loh Bapak Ibu, dikatakan iya yang menyediakan benih buat penabur, buat Pak Roni seorang yang pecicilan. Kalau dia bisa nulis buku, kalau enggak benih dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, enggak mungkin Bapak Ibu. Dan dia semangat jual, kadang-kadang maaf ini kesaksian saya aja. Kadang-kadang saya jadi istrinya, kadang-kadang David jadi anaknya, malu. Sampai saya tuh bilang gini, sayang kamu itu kalau ada masa penganiayaan, kamu itu bisa hidup loh gara-gara pinter jualan Pak Budi, Pak Roni itu. Gembalamu ini tidak tahu malu kalau jualan. Suatu kali pelayanan Pak, diundang suatu persekutuan doa, ini persekutuan doa marginal. Orang-orang miskin bertempat di Taman Anggrek. Memang sekitar 300 orang-orang miskin, tapi pengurusnya orang-orang yang maksudnya ibu-ibu yang ada mampu gitu ya. Itu bawa koper, bawa buku 100 Pak, automatically bawa koper yang tanggung, bukan koper kecil ya, koper kabin, koper tanggung. Habis gitu pakai baju batik warnanya bling-bling Bapak Ibu. Saya bilang, aku kali ini enggak mau nemenin kamu pelayanan. Kenapa nih? Aku malu dampingi kamu. Kok bisa kamu malu? Lah iya ke Taman Anggrek pelayanan. Bawa koper, pakai baju batik mengkilap kayak mau tukang sulap aja. Tukang sulap kan bawa koper Bapak Ibu. Gak mau, aku malu aku nemenin kamu. Oh ya udah, lihatin aja katanya gitu. Saya pokoknya singkat cerita dia ganti baju, saya ikut Pak. Apa yang terjadi? Setelah selesai dia khotbah, dia jual bukunya. Dan ternyata ibu-ibu pengurus dia ambil habis semuanya 100 bukunya. Dia langsung ketawain saya tuh, lihat kan? Itulah makanya Tuhan menyediakan benih buat para penabur. Dan semua keuangan saya tulis semua dengan rapi dan semuanya disalurkan untuk orang-orang susah. Pada waktu pandemi kemarin Bapak Ibu banyak gembala-gembala hamba-hamba Tuhan yang susah. Ada yang tidak bisa makan, ada yang tidak bisa sekolah, ada yang tidak bisa ini. Semuanya buku ini benar-benar jadi berkat. Makanya kalau bilang love one another, mau bicara mengubah dunia, ini loh yang ada di sekitarmu. Kadang-kadang orang WA Pak Roni tolong saya Pak, harus anaknya istrinya hamil ketiga, ternyata harus sesar, nggak ada duit. Itu lagi pandemi kemarin Pak, kita kirim berkat, itu hamba Tuhan jauh di pedalaman kita kirim berkat. Yuk next, sebentar di sini dulu, sebentar sorry yang ke bawah belum. Dikatakan dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dikasih benih sehingga kamu punya sesuatu untuk berbagi. Dan ketika itu dilakukan apa yang terjadi? Tuhan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ketika Pak Roni berkhotbah suatu kali pas KLC tahun lalu nih. Setiap kali sesi selalu Pak Roni bilang, ayo beli bukuku, ini bisa menabur. Ini isi bukan hanya menabur, tapi isinya juga bisa jadi berkat buat banyak orang. Pak Roni terus ngomong, ada salah satu pembicara. Pembicara ini seorang bisnismen. Dia bilang di mic ini di depan, kok Pak Roni ini kasihan ya, ini semua peserta KLC. Setiap kali sesi selalu umumkan bukunya. Sudah gini aja deh, saya beli bukunya Pak Roni 50 juta. Tapi bukan saya Pak, ini saya bawa 2 teman saya pebisnis 50 juta, 150 juta Pak. Dan puji Tuhan itu benar-benar bisa jadi berkat bagi banyak orang. Makanya firman Tuhan berkata melipat gandakannya. Dan kita harus bertanggung jawab sama Tuhan loh ya. Kita nggak boleh main-main atau ambil korupsi-korupsi. Gini Bapak Ibu, kan kita udah menyerahkan semua untuk Tuhan. Ada orang gini, suatu kali nih awal-awal kita mempersembahkan, dalam pikiran Pak pasti berpikir iya ya. Ada orang beli buku kami let's say 65.000, kalau 100 orang memberkati kan 6,5 juta dong. Ada orang bayar 10 juta Pak. Terus gini saya pikir, sempet namanya manusia Pak. Kalau gitu uang kembaliannya 3,5 juta kan seharusnya hak kami dong. Disitulah ujian buat kami Bapak Ibu. Akhirnya kita sepakat.
Kita kan sudah menyerahkan seluruhnya. Jadi sosok-sosoknya pun, uang kembalinya pun kita persembahkan, ada buku laporan. Dan di situ dikatakan Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya apa sih? Ketika kita berbuat baik, kita nggak jadi serakah, kita nggak iri sama orang, kita nggak marok Bapak Ibu. Justru ketika kita berbagi hidup, Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Nggak iri sama orang. Next kan selanjutnya. Next kan lagi, dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kalau tadinya orang sekolah doang, tapi jadi berbagi hidup buat orang sakit, buat ini itu. Dan ini nanti saya lanjutkan lagi ya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, yuk baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi orang tersebut penuh ucapan syukur kepada Allah. Oke, saya nextkan dulu, nanti saya kasih ilustrasinya. Nah, ketika kita berseru-seru, ketika seseorang berseru-seru, saya tanya nih sama Bapak Ibu. Tuhan sanggup enggak dengan caranya langsung menolong orang tersebut? Bisa, tapi justru Tuhan itu mau pakai kita. Katakan Tuhan mau pakai saya. Katakan lagi, Tuhan mau pakai saya. Nah, di sini Tuhan ketika orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pakai siapa? Musa, Bapak Ibu. Oke, next kan lagi. Nah, saya pakai ilustrasi. Nah, bolehkah saya minta tolong Bu Shirley aja deh. Jadi ilustrasi ke sini. Pak Satya jadi Tuhannya bolehkah di sini, Pak? Nah, ayo Bapak Ibu kita baca sekarang lagi ayatnya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Sini Bu Shirley ya. Bahwa dengan Pak Satya di situ. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ayo sama-sama baca. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan sama-sama adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Pernah gak sih Bapak Ibu ketika kita memberi bahagia banget. Lebih daripada kita kepingin tas Hermes, kepingin tas apapun, terus kita dapat bahagia. Tapi sesaat. Nah Bu Shirley ini ceritanya berdoa, Tuhan tolong misalnya pergumulan anak sekolah, kontrakan habis, yang teriak sih Tuhan Yesus tolong gitu ya. Bu Meli saya minta, nge-syuting satu cowok deh. Ya kamu deh. Siapa namamu? Sini Bios. Nah berdoa yang berseru-seru share ya. Nah kamu digerakkan Tuhan untuk berbagi hidup. Sebentar ya. Apa yang ada padamu Bios? Kamu bisa apa? Bantu. Talenta apa yang Tuhan berikan pada kamu? Nyanyi. Terus? Waktu, terus nyanyi lah katakanlah ya, nyanyi. Terus habis gitu tiba-tiba, Tuhan apa yang ada padaku ya, ini contohnya Tuhan kasih benih ya Bapak Ibu ya. Oke, sana berseru-seru, Tuhan mendengar doanya, ini ada Tuhan aku mau hidupku jadi berkat. Kasih benih, sama seperti tadi Pak Roni toh, Tuhan kasih benih. Nah Tuhan kasih benih, terus kamu jadi alatnya Tuhan, kamu menolong. Ini uang sekolah, aku kasih ada berkat ya buat anakmu. Oke, thank you. Sekarang boleh duduk semuanya. Oke, ya boleh semuanya. Perhatikan Bapak Ibu tadi dikatakan kan, Bu Shirley mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi firman Tuhan juga berkata, yang berbahagia Bios itu lebih berbahagia lagi. Karena apa? Kamu tuh benar-benar sudah berbagi hidup. Nah gini Bapak Ibu, saya kasih satu kesaksian. Waktu kami di Mataram dulu, ini awal-awal Bapak Ibu ya, sekitar tahun masih awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Ada satu jemaat kita yang rajin ke gereja itu punya bengkel.
Orangnya sederhana, saya enggak ngomong miskin ya, kata miskin kok enggak enak karena dia takut Tuhan. Sangat-sangat sederhana, hidup sangat-sangat pas-pasan. Bapak Ibu, dia punya bengkel, ya bengkelnya enggak terlalu laku. Dia ini ke gereja, saya sampai hafal sampai sekarang, itu bajunya cuma kemejanya 3, putih, biru muda sama hijau telur asin. Anak satu-satunya cowok itu sekitar umur 17 tahun sakit jantung Bapak Ibu. Kita bantu dari gereja, bawa ke rumah sakit ini itu. Tapi di Lombok dibilang bahwa ini nggak bisa lagi. Harus segera di bypass. Tapi lebih baik dirujuk ke Jakarta. Sampai satu kali itu benar-benar kukunya udah biru semua, mulutnya udah biru semua. Akhirnya kita kumpulkan dong, ayo jemaat kita berbagi hidup buat si anak cowok ini namanya Budi. Mereka kumpulin. Akhirnya Bapak Ibu, kok enggak cukup ya biayanya ini. Bypass kan mahal. Saya lihat di televisi running text. Ada yayasan kasih dong. Saya telepon yayasan kasih tersebut. Dibilangnya, ditanyalah data-datanya ini itu. Dari mana? Saya bilang ya memang ini dari gereja. Yayasan tersebut bilang seperti ini, kalau kamu dari gereja berarti kamu punya umat dong. Kalau kamu punya umat ya usahakan duit sendiri, nggak bisa ngambil dari yayasan kami. Singkat cerita, makanya firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan benih sama yang ada pada kita, jangan berpikir yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kumpul, apa yang ada pada kita, akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa ngirim Budi ke Jakarta. Langkah pertama bypass dulu Bapak Ibu. Waktu itu kita kirim Pak Thomas yang dampingi. Pak Thomas itu gembalanya di Citra Raya. Dampingi dulu 2 minggu. Setelah itu Pak Thomas gantian pulang, ada anak muda lain yang dampingi lagi 2 minggu lagi. Dan singkat cerita apa yang terjadi Bapak Ibu, 1 bulan Budi ini sembuh sehat, sembuh total Bapak Ibu. Walaupun ada saat itu jemaat yang bilang, Pak hanya untuk 1 orang Bapak merepotkan seluruh gereja. Akhirnya Pak Roni gini, oke, yang kalian terbeban aja, kalian mau membantu seberapa yang ada pada kalian bantu. Dan Bapak Ibu tahu, pada waktu Budi ini kembali ke Mataram, si Encek ini namanya Encek Kehe, saya masih ingat, jalannya aja terbungkuk-bungkuk gini. Pak Roni, dia bilang, makasih Pak Roni, anak saya bisa hidup gara-gara bantuan gereja ini. Perhatikan Bapak Ibu ya, pada waktu itu kemudian Budi, namanya kok juga ya Budi juga saya ingat. Budi ini sehat bisa ke gereja. Dan apa yang terjadi? Jemaat yang tadinya ngomel, hanya demi 1 orang, Pak Roni membuat semua orang berbagi-bagi. Tapi begitu mereka melihat Budi ini bisa ke gereja, Budi bisa bantu bapaknya bengkel, dan dia sehat, akhirnya semua turut bersuka cita Bapak Ibu. Dan kita benar-benar melimpah dengan ucapan syukur. Encek sama Budi melimpah syukur kepada siapa? Allah. Bukan kepada kita. Jadi kalau kita berbagi hidup jangan mengharap terima kasih. Mereka cuma Pak Roni, Encek cuma bilang, Pak Roni makasih Pak Roni. Encek, cuma rasa terima kasihnya ya gitu aja. Tapi kita limpah dengan syukur itu loh. Pernah kalau saya tanya Bapak Ibu bersaksi, pernah gak sih ngasih orang bahagianya luar biasa? Pasti kita ada kesaksian. Itulah yang terjadi. Next kan selanjutnya. Nah sebaliknya kita juga jangan egois. Kalau kita egois, mikirin diri sendiri aja. Firman Tuhan berkata kita tuh kayak lintah. Tahu binatang lintah? Lintah tuh begitu nempel, dia tuh nyedot sampai kalau nggak habis, dia nggak akan ngelepasin orang yang disedot tersebut. Makanya lintah, firman Tuhan berkata dalam Amsal ini dikatakan, ya untukku dan untukku. Dia bukan berbagi, dia bukan memberi, tapi dia nyedot kayak benalu, kayak lintah. Evaluasi loh Bapak Ibu siang hari ini. Ayo kita terlebih bahagia memberi, jangan berpikir tunggu kaya, jangan berpikir tunggu apapun. Apa yang ada pada kita, berdoa, aku mau berbagi Tuhan. Next kan lagi, yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Tinggal 2 halaman terakhir ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Berarti Bu saya tidak boleh nabung. Berarti Bu saya tidak boleh investasi. Boleh Bapak Ibu. Tapi saya kaitkan ayat ini dengan Amsal.
supaya kita tuh jernih ngerti maksud ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Jadi boleh nabung, harus cari duit, harus. Firman Tuhan berkata kalau kamu tidak kerja jangan makan. Nabung boleh, investasi boleh. Tapi perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Makanya kita kemarin kan, saya tidak usah nunjuk orang lain lah Bapak Ibu. Anak saya sendiri juga kena kok robot trading kemarin. Karena apa sih? Karena tergesa-gesa mengejar harta. Dan tidak diketahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Seharusnya ini ayat tepat sekali kalau kita mau investasi Bapak Ibu ya. Ini ayat penting ini, ditanamkan dalam pikiran kita. Jangan sampai tergesa-gesa mengejar harta dan tidak tahu bahwa akan mengalami kekurangan. Lanjutkan lagi bawahnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang artinya apa sih Bapak Ibu? Ayo kita berbagi hidup. Menabur. Saya tutup dengan ayat yang terakhir. Next kan? Nah, kalau saya berbagi hidup gimana dong? Ini loh Bapak Ibu, melekat ada pada kita. Cuman kita berbagi bukan karena kita minta upahnya loh ya. Tapi yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 dan 5. Saya ubah urutannya ya. Nanti Bapak Ibu baca Alkitab loh kok enggak sama Bu. Persis tapi saya ubah urutannya. Yuk baca bersama 1, 2, 3. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Rupanya orang kalau punya belas kasihan itu, mujur itu bahasa Mandarinnya apa Bu Merlinda? Kalau bahasa Mandarin mujur itu apa Bapak Ibu? Hoki. Hoki ya Pak ya. Orang cari hoki biasanya lihat apa Pak? Lihat feng shui ya Pak ya. Pak Arifin itu dulu kontraktor. Suatu kali ada orang pakai Pak Arifin, sudah dibangun fondasi, sudah mulai berdiri. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia suruh Pak Arifin bongkar ulang. Katanya apa? Karena feng shui-nya nggak cocok Pak. Orang cari hoki. Tapi firman Tuhan berkata, ayo baca ulang sekali lagi. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang kasih pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kata sewajarnya berarti bukan trik-trik atau punya yang buruk ya Bapak Ibu. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Baca sama-sama. Kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Perhatikan ada kata tanduk meninggi. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Lanjut baca Bapak Ibu. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Siapa yang mau punya anak cucunya perkasa? Kita mau lihat dong nanti anak cucu kita bukan minta-minta, bukan hidup pas-pasan, tapi anak cucu kita jadi berkat. Dikatakan angkatan orang benar diberkati. Saya kalau baca firman Tuhan kata angkatan itu Pak, Bapak Ibu. Itu berarti kayak misalnya gini, saya ini Chinese Surabaya menikah sama Pak Roni Manado. Saya ini marganya Lim. Kalau Bapak marga apa Pak? Ko. Nah kita bicara kalau ada orang Batak misalnya si Torus, si Manjunta, itu semua tuh marga. Kalau kita bicara angkatan, itu bicara anak cucu kita. Berarti kan anaknya Pak Ko, nanti terus ko terus. Firman Tuhan berkata anak cucunya Pak Ko akan perkasa di bumi, seluruh angkatan akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Yuk kita baca kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kata ini diulang 2 kali. Maksudnya gimana sih? Jadi anak cucu kita diberkati dan mereka pun berbuat baik. Katanya kan kebajikannya yang tetap untuk selamanya. Ingat loh ya, berkecukupan buat kebutuhan sendiri, berkelimpahan buat kebajikan.
Makanya ayat ini berkata kebajikannya tetap untuk selamanya. Keturunan demi keturunan kita berbuat baik. Barusan ini kami itu diundang oleh sahabat Pak Roni orang Surabaya. Dia itu punya satu-satunya sekolah Kristen yang tembus IPO Pak. IPO itu bursa saham. Sekolah Kristen tembus bursa saham baru pertama kali di Indonesia. Kami diundang, kami berdoa, si bapak ini pada waktu itu bersaksi Bapak Ibu. Dia cerita, dia bersaksi. Emaknya itu, jadi kami dulu sebelum ke Jakarta kan mengembalakan di Malang. Pak Roni tahu, emak saya tahu, kita tahu emak-emaknya. Itu yang bangun gereja di Malang jalan ini itu emaknya berbagi hidup. Berbuat bajik Bapak Ibu. Terus orang tuanya dari si bapak ini, itu tuh kalau yang orang Surabaya, angkatan saya, mungkin kalau saya sebutin Shirley tahu, orang Surabaya juga, itu ternama di Surabaya karena apa? Selalu hidupnya berbagi. Nah orang tuanya ini suka menginjil, maminya khususnya maminya si bapak ini. Bahkan yang nginjilin papahnya Pak Roni, ini orang tuanya bapak ini Bapak Ibu. Terus sampailah ke dia. Jadi sekolahnya ini pun dia juga membantu orang-orang susah. Dan dia sudah mulai ada melebarkan sayap Jakarta Barat, Jakarta Timur, ke Bali juga. Kemudian yang bersaksi setelah bapaknya itu anaknya. Anaknya bersaksi sambil nangis Bapak Ibu. Anaknya bilang, Papa, legasi yang sudah Papa turunkan dari emaknya Papa berarti Makco. Dari Makco, dari emak, dari Papa. Itu akan aku turunkan, Pak. Aku enggak mau sekolah ini gitu-gitu aja berhenti. Tapi aku mau sekolah ini jadi berkat buat kota. Jadi Bapak Ibu yang dibilang kebajikannya tetap untuk selamanya. Anak kita melihat kebajikan kita. Kemudian anak kita mewariskan ke cucu kita tetap Bapak Ibu. Dari mana modalnya? Mereka mujur. Dari mana modalnya? Tuhan memberikan benih untuk berbuat baik. Ayo setiap kita Bapak Ibu minta Tuhan sekarang. Tadi kan dikatakan kasih karunia dilimpahkan untuk apa sih? Berbuat baik. Jangan kita punya pikir kayak lintah. Yang penting aku cuan, yang penting aku sehat, yang penting enggak. Itu lintah Bapak Ibu. Tapi ayo kita berbagi hidup. Kita berdoa Bapak Ibu dan saya habis ini mohon maaf minta izin biar Pak Satya melayani perjamuan kudus karena saya harus lari ke JRC karena ada tamu Pak Bob dari Rock Bandung sama istrinya datang jadi saya harus nemenin. Kami bersyukur Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi yuk lagu Mengasihi. Saya enggak bisa nyanyi ya, fales ya, ngangkat suara aja fales. Mengasihi itu ya. Tuhan, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, setiap kita yang mau punya rindu pakai kami Tuhan untuk berbuat baik. Mengubah dunia adalah sekarang orang di sekeliling kita apa yang ada pada kita. Minta Tuhan kasih karunia untuk berbuat baik Tuhan. Tuhan angkat tangan setiap kita Bapak Ibu. Kami gak mau egois berpikir hanya demi kami, buat kami, enggak Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Dan kami mau anak cucu kami perkasa. Dan kebajikan kami tetap untuk selamanya. Kasih lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi
sungguh. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sungguh mencelikkan mata rohani kami untuk kami boleh mengasihi, untuk membuat supaya ada perubahan dalam setiap aspek kehidupan kami semuanya, di lingkungan sekitar kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Kami sebagai terang Kristus, kami sebagai garam dunia, diwajibkan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk kami membagikan kasih kami, perhatian kami, bahkan apa yang Tuhan sudah berkati dalam setiap kami, dalam kami semuanya, Tuhan sudah percayakan lebih. Kami boleh dipakai Tuhan sebagai tangan kepanjangan Tuhan. Karena bentuk kasih kami bukan dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Untuk itulah kenapa Tuhan harus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Bukan cuma hanya dengan perkataan kita, cuma hanya bisa melakukan firman Tuhan, tapi dengan tindak tanduk dan perbuatan kita. Kita mulai perhatikan keluarga kita, perhatikan teman-teman sekitar kita, lingkungan sekitar kita, tempat kerja kita, di mana Tuhan percayakan itu. Mari mulailah menjangkau mereka semuanya. Perhatikan mereka dengan kasih, supaya melalui dengan kasih saudara, sebagian berkat yang sudah percayakan, yang Tuhan sudah berikan, sudah bisa bagikan dan Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kasih itu nyata, sehingga ketika mereka melihat perbuatan kita, mereka melihat Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita semuanya. Dan jangan pernah takut untuk memberi. Karena firman Tuhan berkata, ketika engkau memberi, memperhatikan orang lemah, orang miskin, bahkan orang kekurangan, engkau sedang menghutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap kita semuanya. Jadi jangan pernah takut untuk memberi, memperhatikan, berdoa, memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita semuanya. Dengan demikian kasih kita akan mengubah keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, kota kita, bangsa kita, bahkan sampai dunia ini. Sama seperti Kristus, kasihnya sudah mengubahkan dunia ini. Berkati firman-Mu Tuhan, melalui kami semuanya, melalui firman-Mu, boleh menjadi kekuatan dan rema yang membuat kami semakin terpancar sinar terang kemuliaan Tuhan dalam diri kami semuanya. Berkati hamba-Mu Ibu Nancy yang sudah menyampaikan firman Tuhan, urapi dan Tuhan pakai untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan kuduskan, layakkan kami semuanya, sehingga kami menikmati perjamuan untuk mengingat penderitaan Kristus, salib Kristus, supaya kami hidup memancarkan kasih terang, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Saya undang untuk petugas perjamuan untuk bisa baik. Tugas perjamuan nanti bisa bagikan perjamuan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
ibu saudara yang sudah menerima roti, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Sama-sama kita siapkan hati kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Tuhan kami besar, Tuhan kami besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Baik semuanya, jika sudah menerima perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita mengangkat roti kita di tangan kanan kita. Sebab firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ada roti yang diangkat di tangan kanan kita adalah persekutuan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita akan makan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat anggur perjamuan kita di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan darah di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan minumnya dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab darah-Mu tercurah, kami bersyukur kepada terpecah. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Inilah ucapan terima kasih dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan, bahkan kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu. Dan biarkan ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami semuanya. Dan kami pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan kembali saudaraku. Baik. Oke, baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kedatangan Bapak Ibu semuanya di tempat ini, dan doakan bahwa kita tetap terus ada di tempat ini walaupun juga tempatnya adalah kita bisa masih pindah-pindah saudara. Kita kadang di atas, kadang juga di bawah. Jadi tetapi tepatnya kita ada di lantai 1 saudara. Tetapi jika di lantai 1 ada acara, memang kita memang ngalah saudara, dan kita ada di bawah ini. Tapi jauh lebih besar dan jauh lebih terang saudara, dan jauh lebih nikmat sebenarnya saudara. Kenapa ini nggak bisa kita pakai terus? Karena memang di samping kita adalah restoran saudara. Jadi buat breakfast, jadi beberapa mungkin ada terganggu juga, baik dari kita juga untuk akses keluar masuknya, baik juga dari pihak hotel juga saudara. Jadi kalau hari minggu-minggu kalau tidak ada acara, kita ada di lantai 1 ya. Terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di tempat ini, dan juga saya melihat ada beberapa jemaat baru. Sebenarnya ini adalah dari PIK tadi ya yang sudah disebutkan ya. Selamat datang buat Bapak Ibu semuanya yang sudah baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir juga? Apakah ada saudara? Nanti pengerja bisa menyambut juga. Jika ada boleh mengangkat tangannya, melambaikan tangannya. Saya percaya kita semuanya, yuk Tuhan panggil buat kita semuanya untuk kita bisa menjangkau jiwa. Ajak keluarga, teman, sahabat, dan kenalan bahwa di tempat ini ada gereja saudara ya. Supaya setiap kita semuanya bisa sama-sama menikmati ya ibadah tempat ini. Baik itu saja, dan juga selanjutnya pengumumannya ibadah jam 9 dan juga jam 11 saudara. Karena memang waktu kita harus cepat saudara. Kalau jam 9 memang selesainya paling tidak 10.45 sudah selesai semuanya saudara ya. Oke, next. Lalu yang selanjutnya komsel setiap Jumat kedua dan keempat saudara tetap ada saudara. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya belum tergabung di komsel, silakan bergabung di komsel di Blossom Resident di Blok C9 saudara. Sudah bisa menghubungi nomor yang tertera untuk info lebih lanjut saudara. Baik, next. Selanjutnya ada pastoral ministry bagi Bapak Ibu semuanya yang membutuhkan doa, konseling, baptisan air, pelepasan, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, penyerahan anak, dan juga pelayan dukaan. Sudah bisa menghubungi di nomor yang tertera, nomor sekretariat saudara. Baik, lalu next selanjutnya saudara, ini ada persembahan misi Paniai Papua saudara.
Kalau saudara tergerak, kita di gereja rock saudara ada persembahan yang memang untuk misi saudara. Dan kita ini proyek nasional GBI Rock. Jika saudara terbeban untuk bisa memberikan persembahan saudara, menabur di Papua saudara, saudara bisa mentransfernya di nomor rekening tersebut saudara ya. Atas nama Ibu Merlinda Lim dan juga Siska ya, ada 2 nama ya. Di nomor tertera ya, ini saudara bisa juga foto kalau misalkan saudara mau lebih lanjut lagi ya. Baik, setelah itu kita akan berikan persembahan. Next, ya ini persembahan. Jika saudara mau memberikan persembahan, ada memang bisa transfer ke nomor rekening ya. Tetapi perpuluhan juga sudah bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening tersebut. Tetapi kita juga sudah ada QR code saudara, QRIS saudara, saudara bisa QR, saudara bisa belum ditayangkan, belum bisa ya. Kalau misalkan nanti sudah ada, nanti mungkin ibadah yang kedua nanti bisa ditayangkan di situ, saudara, supaya nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung pakai Google foto dan nanti bisa langsung bisa memberikan persembahan dengan mudahnya, saudara. Ya, itu kita akan siapkan hati kita sekarang untuk memberikan persembahan yang terbaik. Sudah ada amplop-amplop di kursi yang tersedia, saudara. Saudara bisa memasukkan amplop persembahan di tempat itu, uang persembahan di tempat itu, nanti Bapak semuanya bisa maju ke depan. Jadi kita tidak sistem saudara, kolektan saudara, tapi Bapak semuanya dengan rasa ucapan syukur, sukacita tanpa ada paksaan, Bapak Ibu saudara bisa datang ke tempat ini, maju ke depan untuk memberikan di kotak persembahan ini. Yuk sama-sama saya undang kita sama bangkit bersama-sama, kita akan berdoa untuk persembahan. Sekali lagi mari sama-sama kita akan bangkit bersama-sama. Bapak, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk memberikan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan berikan persembahan umum ya Tuhan atau misi, diakonia. Dan biarkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur, Tuhan pasti akan memberikan tuaian bagi setiap kami semuanya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harga sejati di hadapan tak tahu Yesusku. Yang mengalir di hatiku sebagai bersembah. Saya jemput semua sebab saudara boleh bangkit berdiri. Yang mengalir di hatiku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan ikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Sebagai persembahanku. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di hati-Mu. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Tuhan. Bahkan dari setiap kota-kota dan provinsi Indonesia Tuhan dalam rancangan yang indah. Kami juga berdoa bagi Presiden kami Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin. Bahkan seluruh jajaran pemerintah yang ada baik dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya berikan hikmat marifat-Mu Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan mereka roh takut akan Tuhan sehingga memimpin ini dengan penuh hikmat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi persiapan pemilu di tahun 2024 pada bulan Februari. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik karena Indonesia ada di dalam hati-Mu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini bagi gembala
GBI Rock Spring Hill, yaitu Bapak Satya. Engkau mengurapi Tuhan, dan biarlah terus Kau pakai Tuhan untuk menggembalakan di tempat ini semakin hari semakin lebih dahsyat lagi. Kau memberkati Ibu Meli dan juga anaknya Suset Tuhan, senantiasa aman dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Ibu Nancy Tuhan, yang saat ini dalam perjalanan Engkau sertai. Engkau terus pakai hamba-Mu semakin hari semakin lebih lagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, yang boleh merasakan kasih kuasa hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan terus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pengerja GBI Rock Spring Hill Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah. Kami berdoa juga Tuhan untuk jiwa-jiwa di daerah Kemayoran, daerah Sunter, daerah Spring Hill. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Engkau juga akan mendapatkan, kami kau merasakan dapatan lawatan Allah yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi Hotel Swiss Bell Inn Tuhan, memberkati para pemimpin di tempat ini, seluruh staf yang bekerja di tempat ini juga Tuhan. Mereka juga boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk menerima doa berkat melalui hamba-Mu. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dengan iman kita untuk percaya menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat dari Tuhan kita Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus, selamat menikmati perjamuan yang sudah disiapkan. Jangan pulang dahulu saudara. Tuhan Yesus berkati semuanya.